Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, balik lagi di acara Teens for Christ bersama saya Andreas Parmenas Christi pada tanggal 4 Oktober 2025. Hari ini kita akan menyimak dan juga merenungkan sebuah tulisan dari Pendeta Theodorus Uenoya dengan judul Allah Sang Bapa. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah yang baik, Allah Bapa kami bersyukur Tuhan sudah Tuhan pilih menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak Bapa yang taat, yang mau mendengarkan kehendak Allah. Termasuk di dalam perenungan hari ini, mampukan kami dapat menyimaknya dengan baik, mendalaminya, menyimpannya di dalam hati kami, dan terus mempersaksikannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Teens yang dikasih dan mengasihi Allah, bacaan kita dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, dan saya akan membacakan ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Nah, rekan-rekan yang dikasih dan mengasihi Allah, para remaja, pasti kita sebagai orang Kristen sudah tahu ya tentang namanya doa Bapa kami. Kita semua sudah hafal karena dari kecil kita diajarkan. Bahkan beberapa gereja setiap setelah doa syafaat, doa Bapa kami ini didaraskan gitu ya, diucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami ini sudah diturun-temurunkan dari zamannya Yesus sampai rekan-rekan sekarang dan sampai terus nanti ke generasi Kristen yang berikutnya. Nah, rekan-rekan yang dikasih dan mengasihi Allah, sebelum diajarkan oleh Yesus, sebenarnya kata Bapa, panggilan Bapa kepada Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi. Gitu ya. Sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi sebelum Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Contohnya ada di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6. Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim. Contoh yang kedua, Mazmur 89 ayat yang ke-27. Engkaulah Bapakku, Allahku, gunung batu keselamatanku. Penggunaan Bapa ini pada zamannya orang-orang Yahudi zaman dahulu digunakan karena ada yang namanya budaya patriarki, teman-teman. Budaya patriarki itu maksudnya adalah di mana peran laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Sosok laki-laki lebih diagungkan, diistimewakan, dihormati daripada perempuan pada zaman itu. Oleh sebab itu, penggunaan kata Bapa kepada Allah digunakan. Sejatinya, rekan-rekan, seperti Mazmur 103 juga, itu mengajak kita semakin memahami, mengerti kenapa menggunakan kata Bapa untuk panggilan Allah. Gitu ya. Yang pertama, penggunaan Bapa menunjuk pada kedekatan, keakraban seperti kita sebagai anak-anak dengan ayah kita, dengan papa kita, dengan bapa kita. Ada keakraban, ada kedekatan di situ, hubungan anak dengan ayahnya. Yang kedua, karena Bapa itu mengandung unsur kepemimpinan, mengandung unsur kehormatan di dalam keluarga. Kita meyakini sebagai kepala keluarga di dalam rumah yaitu adalah seorang ayah. Demikianlah juga Bapa Allah
kita gitu ya, Tuhan kita itu adalah pemimpin bagi umat-umatnya, kepala bagi gereja dan seluruh orang yang percaya. Ketiga, Bapa itu dianggap sebagai gambaran sosok pelindung. Jadi ketika kita membutuhkan perlindungan, kita datang kepada Bapa. Yang keempat, Bapa itu menunjukkan gambaran sosok yang pengasih dan penyayang. Ketika kita kecil, kita sangat bergantung kepada Bapa kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita kelaparan, kita menangis gitu ya, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, kita datang ke ayah kita dan dia menolong kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Bapa ini dikatakan kenapa Allah sebagai sang Bapa, karena dia tidak membalas, melainkan mengampuni. Kalau kita bayangkan teman-teman sebagai anak, sudah berapa kali mungkin kita mengecewakan ayah kita. Sudah berapa kali mungkin kita bertindak tidak baik di hadapan bapak kita. Tetapi dia selalu mau saja memberikan haknya kepada kita, nafkahnya kepada kita. Mau berlelah-lelah mencari uang, bekerja ya dari pagi sampai sore demi kita, anak-anaknya, kebutuhan kita. Dan demikianlah juga pengorbanan Allah seperti sang ayah untuk anaknya. Namun teman-teman, teens perlu diingat, bukan berarti ibu tidak demikian. Ibu juga sama sayangnya kepada anak-anaknya seperti bapak. Ibu juga sama cintanya, perlindungannya, kepemimpinannya, pengasihannya gitu ya, dan pengampunannya pun juga sama seperti Bapa. Melainkan tetapi penggunaan kata Bapa sekali lagi ini terjadi karena dipengaruhi oleh budaya patriarki di zaman Yahudi pada saat itu. Nah, teens, kita patut bersyukur kita punya Allah yang begitu dekat. Sang Bapa itu sendiri, Sang Pencipta menjadi Bapa kita semua, orang yang percaya. Betapa bersyukurnya kita punya Bapa yang maha kuasa dan maha baik, maha penyayang, cinta kasihnya luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Mari kita juga jadi anak yang baik untuk Bapa kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Bapa yang senantiasa mau mencintai kami sebagai anak-anaknya, walau mungkin kadang kami nakal menjadi anak-anakmu, walaupun mungkin kami kadang seringkali tidak mendengarkan firman Tuhan. Kadang kami juga menganggap Bapa tidak melihat kami, sehingga kami berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki Bapa dan membuat hati Bapa sedih. Dari perenungan hari ini ya Allah, ya Bapa, kami mau menjadi anak-anak Bapa yang semakin baik. Jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin taat, semakin takut dan menghormati Bapa sebagai pribadi yang terus mau mengampuni kami tanpa henti. Mampukan kami menghargai pengampunan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang baik, sahabat kami dan Bapa kami yang setia. Amin. Demikian teens renungan pada hari ini. Jangan lupa share, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain ya, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di Teens for Christ yang selanjutnya. Dadah.